I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ratu Tri Ananda. Saya mahasiswi dari kampus STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konversi agama. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke video pembahasan ya. Nah, pengertian konversi agama. Konversi agama atau religious conversion diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama. Konversi berasal dari kata conversio yang berarti tobat, pindah, berubah agama. Jadi, konversi agama dapat diartikan terjadi suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan yang semula. Dan dapat diartikan lebih jelas lagi bahwa konversi agama adalah istilah yang pada umumnya diberikan untuk proses yang menjurus kepada penerimaan suatu sikap keagamaan. Proses ini biasanya terjadi secara berangsur-angsur atau secara tiba-tiba. Nah, selanjutnya ada macam-macam konversi agama, yaitu perubahan secara bertahap atau tipe volitional, yaitu konversi yang terjadi secara berproses sedikit demi sedikit sehingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohaniah yang baru. Yang kedua, perubahan secara drastis atau tipe sharp surrender, yaitu perubahan yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Nah, menurut Zakia Derajat, ada 5 tahap proses konversi agama. Yang pertama, atau yang ke-1, masa tenang pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi. Yang kedua, masa ketidaktenangan, konflik dengan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya. Yang ketiga, masa terjadinya konversi. Yang keempat, kesadaran tentram dan tenang. Yang kelima, ekspresi konversi dalam hidup. Nah, adapun faktor terjadinya konversi agama. Yang pertama, pertentangan batin atau konflik jiwa, ketegangan perasaan, pengaruh hubungan dengan tradisi agama, ajakan atau seruan dan sugesti, faktor-faktor emosi, kemauan. Kemauan yang dimaksud adalah kemauan seseorang itu sendiri untuk memeluk kepercayaan yang lain. Yang selanjutnya adalah cinta, pernikahan, hidayah, dan kebenaran agama. Contoh konversi terjadi pada diri seseorang. Nah, saya akan memberikan contohnya. Bagaimana konversi terjadi pada diri seseorang? Konversi terjadi pada diri seseorang karena adanya suatu proses tenaga jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang sehingga pada dirinya muncul persepsi baru dalam bentuk suatu ide yang bersemi secara mantap. Yang kedua, terjadi karena suatu krisis atau mendadak tanpa proses. Selanjutnya, faktor intern, kepribadian melankolis atau rentan perasaan. Faktor ekstern, pembawaan atau kecenderungan, urutan kelahiran keluarga yang tidak harmonis, lingkungan perubahan status atau kemiskinan. Nah,
Nah, contoh dari konversi agama itu, saya akan memberikan satu contohnya, konversi dari contoh konversi agama itu. Contohnya, seorang kakak yang mengalah kepada adiknya pada saat ibu membelikan dua mainan, yang satu kecil dan yang satu besar. Namun si kakak dan si adik ingin yang besar. Kemudian si kakak mengalah untuk si adik. Nah, contoh konversi ini termasuk dalam kategori perubahan secara drastis atau tipe self-surrender, yaitu perubahan yang terjadi secara mendadak. Oke? Baiklah, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new